Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Ajeng Mairanti, biasa dipanggil Ajeng, asal sekolah SMA Negeri 6 Metro dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran biologi bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelumnya, akan saya perkenalkan lebih dahulu guru pengampu mata pelajaran biologi, Ibu Deni Yuliana, SSI MPD. Berikut penjelasannya. Apakah pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat tidak akan kembali lagi. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Perkembangan itu merupakan perubahan dalam bentuk dan kompleksitas yang terjadi selama pertumbuhan serta proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan. Contoh, tumbuhan dikatakan sudah dewasa apabila telah mampu berbunga, seperti gambar di samping. Pertumbuhan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Urutan proses perkecambahan: 1. Masuknya air ke dalam biji melalui proses imbibisi. 2. Aktifnya enzim-enzim untuk proses metabolisme membongkar cadangan makanan dalam kotiledon. 3. Hasil pembongkaran berupa sumber energi sebagai bahan penyusun komponen sel dan pertumbuhan embrio. 4. Embrio tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, B. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terdiri atas 3 tahap utama. 1. Perkecambahan. A. Fisiologi perkecambahan. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji, yaitu masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif, membelah atau tidak tumbuh. B. Tipe perkecambahan. 1. Embrio menyerap air dan proses perkecambahan dimulai. 2. Giberellin berdifusi dari embrio menuju lapisan dalam lapisan aleuron merespon dengan melepaskan enzim pencernaan seperti amilase. 4. Enzim mencerna pati di dalam endosperm menjadi gula dan molekul lain yang diperlukan embrio untuk tumbuh. 2. Pertumbuhan dan pertumbuhan pada tumbuhan. A. Biji dikotil. B. Biji monokotil. Berikut struktur biji kacang hijau dan jagung. A. Biji kacang hijau dikotil dengan kotiledon tebal. B. Jagung monokotil. Berikut proses perkecambahan monokotil dan dikotil. Hal-hal yang mempengaruhi perkecambahan. 1. Faktor lingkungan. Ketersediaan air yang cukup, suhu yang sesuai, karena setiap perkecambahan memerlukan suhu optimum. Dan ketersediaan oksigen juga penting. 2. Keadaan biji. Biji yang sudah tua dan masak dapat berkecambah dengan baik. Dan biji harus melewati masa dormansi. Jenis-jenis perkecambahan. Perkecambahan epigel. Hipokotil yang melengkung seperti kain akan tumbuh dan mendorong kotiledon ke permukaan tanah. Karena cahaya, hipokotil akan tumbuh tegak mengangkat kotiledon dan epikotil. Contohnya terdapat pada tanaman kacang hijau. Jenis-jenis perkecambahan yang kedua, perkecambahan hipogel. Pertumbuhan memanjang epikotil akan menyebabkan plumula menembus keluar dari kulit biji dan muncul ke atas permukaan tanah. Sedangkan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contohnya terdapat pada tanaman kacang kapri dan juga jagung. 2. Pertumbuhan dan pertumbuhan pada tumbuhan. B. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 2 titik pertumbuhan primer pada tumbuhan. Di situ terlihat gambar titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. 2. Pertumbuhan primer adalah proses pertumbuhan memanjang pada ujung akar atau ujung batang. Kemudian pertumbuhan primer, ketiga bagian embrio yang dapat dilihat saat biji berkecambah. 1. Tunas embrionik. 2. Akar embrionik. 3. Kotiledon. Bisa dilihat di gambar tersebut dan penjelasannya. Kemudian pertumbuhan primer, pertumbuhan pada ujung batang, melibatkan jaringan meristem apikal yang memiliki
primordia daun. Daerah pertumbuhan pada ujung batang meristem apikal yaitu 1 daerah pembelahan, 2 daerah permanjangan, 3 daerah diferensiasi. Masih tetap di pertumbuhan primer, daerah pertumbuhan pada ujung akar dibedakan. 1. Daerah pembelahan, terdapat pada ujung akar dan dilindungi tudung akar. 2. Daerah pemanjangan, sel-sel pada daerah ini mengalami penambahan volume. 3. Daerah diferensiasi, sel-selnya akan berdiferensiasi membentuk jaringan lain. Serta pertumbuhan primer pada ujung akar dan ujung batang dapat dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu A. Daerah pembelahan sel, B. Daerah perpanjangan sel, C. Daerah diferensiasi sel. Kemudian ada pertumbuhan sekunder, pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya organ tumbuhan akibat aktivitas meristem sekunder. Meristem sekunder dibagi menjadi 1. Kambium vaskuler terletak di antara xilem dan floem. 2. Kambium gabus atau velogen terletak di bawah epidermis dekat kolenkim. Jaringan ini bersifat tidak tembus air dan udara. 2. Pertumbuhan dan pertumbuhan pada tumbuhan. B. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekarang yang poin ketiga, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan pada batang yang menjadi semakin besar karena aktivitas jaringan meristem sekunder. Bisa dipahami gambar tersebut, bila perlu bisa dicatat. Ini juga terdapat proses-prosesnya. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. A. Faktor luar atau eksternal. Terdiri dari nutrisi, air, pH, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, kelembapan, gravitasi, sentuhan, organisme parasit, dan herbivora. Tetap di faktor luar atau eksternal, nutrisi itu terdiri dari unsur makro dan unsur mikro. Kemudian ada juga fotoperiodisme atau respons tubuh terhadap penyinaran. Ini terdapat tumbuhan berhari pendek, tumbuhan berhari panjang, tumbuhan berhari netral. Bisa dilihat gambarnya dan ada keterangannya juga. Kemudian kita masuk di faktor dalam atau internal. Saya terangkan kembali pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Itu terdapat 2 faktor, faktor internal atau faktor dalam, terdiri dari genetik dan fisiologi. Dan yang kedua ada faktor eksternal atau faktor luar, itu terdiri dari temperatur, cahaya matahari, nutrisi, pH, air, dan oksigen. Berikut penjelasannya lebih detail, macam-macam hormon pertumbuhan dan perkembangan. Itu ada auksin, hormon pertumbuhan memacu pemanjangan sel. Terdapat giberelin sinergis dengan auksin memacu perkembangan dan perkecambahan embrio. Masih di dalam macam-macam hormon pertumbuhan dan perkembangan, terdapat etilen yang memacu pemasakan buah dan kerotokan daun. Selanjutnya sitokinin berperan dalam pembelahan sel. Dan yang ketiga ada asam absisat, senyawa inhibitor atau penghambat yang bekerja antagonis dengan auksin dan giberelin. Ini penjelasan lebih singkatnya. Terdapat kalin berperan dalam proses organogenesis tumbuhan, terdiri dari rizokalin memacu pertumbuhan akar, dan ada kaulokalin memacu pembentukan batang, filokalin memacu pembentukan daun, antokalin memacu pembentukan bunga. Terdapat juga asam traumalin berperan dalam proses regenerasi sel saat tumbuhan terluka. Kemudian ada perkembangan, itu terdiri dari riboflavin, itu yang memiliki vitamin B12, ascorbat vitamin C, tiamin vitamin B1, piridoksin vitamin B6, dan asam nikotin. Secara umum, vitamin berperan dalam proses pembentukan hormon dan berfungsi sebagai kofaktor atau komponen non-protein pengaktif enzim. Berikut ini ada beberapa tumbuhan yang mengalami pertumbuhan cepat, contohnya Bambusa sp atau bambu, Albazia falcata atau albazia, dan lain-lain bisa dicari di internet atau sumber manapun. Sekian
Sekian presentasi saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.